saya dari jurusan akuntansi. Di sini saya untuk memenuhi mata kuliah etika bisnis, saya akan menjelaskan kegiatan dan tugas-tugas saya selama mengikuti studi independen di PT Ruang Raya Indonesia setelah melakukan UTS. Saya melanjutkan modul keempat, yaitu dasar pemrograman backend, di mana saya belajar mengenai bahasa pemrograman Golang, mulai dari basic Golang, basic data type, dan juga basic operationnya. Di sini karena materinya lumayan panjang, jadi exercise dan assignment yang saya kerjakan juga banyak, ada sekitar 48 exercise, 5 assignment, dan juga final project. Selanjutnya yaitu modul kelima adalah database management. Di sini saya belajar langkah demi langkah mengenal database bersama Golang, mulai dari data modeling, ERM, SQL atau struktur query language-nya menggunakan PostgreSQL, dan juga Golang Object Relation Mapping. Di sini ada 10 exercise, 4 assignment, dan juga final project. Materi yang terakhir yaitu ada web application, di mana saya belajar untuk membuat aplikasi berbasis website dengan menggunakan bahasa pemrograman Golang, mulai dari REST API, MFC, Postman, dan juga deployment ke Fly.io. Di sini ada satu assignment dan juga satu final project, yaitu membuat website namanya Kanban App. Di sini kaitannya dengan etika bisnis, mungkin di PT Ruang Raya Indonesia ini menerapkan kode etik pengajar, di mana semua pengajar di ruang guru itu wajib untuk mematuhinya. Selain itu, ruang guru juga menerapkan etika kepada customernya atau etika bisnis kepada customernya, yaitu dengan memberikan pelayanan yang terbaik serta menerima semua feedback yang diberikan oleh customernya sebagai bahan evaluasi kinerja selanjutnya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fasya Sehari. Saya berasal dari akuntansi 2020 dengan NIM 202-300-130. Di sini saya mengikuti program kampus mereka, yaitu MSIB, dengan mengikuti studi independen dalam PT Ruang Raya Indonesia dengan jurusan Front End Engineering. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah etika bisnis untuk pengganti UAS. Apa sih hubungannya masalah etika bisnis dengan PT Ruang Raya Indonesia ini? Saya akan menjelaskannya satu persatu, yaitu yang pertama ada perhatian untuk konsumen. Jadi secara spontanitas bisnis, mulai dengan mencurahkan segala perhatiannya kepada produknya, terdapat 6 hak yang dimiliki setiap konsumen, yaitu yang pertama hak atas keamanan, hak atas informasi, hak untuk memilih, hak untuk didengarkan, hak lingkungan hidup, dan juga hak konsumen atas pendidikan. Oke, baik. Dari sini saya akan menjelaskannya untuk satu persatu ya. Yang pertama, hak atas keamanan. Hak ini muncul karena banyaknya produk atau jasa yang memiliki resiko tertentu pada konsumen. Pada PT Ruang Raya Indonesia sendiri, keamanan data pribadi tiap konsumen sudah pasti terjamin. Hal ini ditunjukkan dengan tidak ditemukannya kasus kebocoran atau data pribadi para konsumen atau pengguna produk PT Ruang Raya Indonesia. Yang kedua ada hak atas informasi. Jadi di sini konsumen berhak memperoleh informasi yang relevan mengenai produk yang dibelinya, baik apa sesungguhnya produk itu maupun bagaimana cara memakainya, maupun juga resiko dari pemakaiannya. Hak ini meliputi segala aspek pemasaran dan periklanan. Semua informasi yang ini meliputi disebut juga sebagai label produk tersebut juga harus benar saat melakukan pemasaran ataupun periklanan terkait dengan informasi suatu produk. Dan hal ini sudah sangat jelas dilakukan oleh PT Ruang Raya Indonesia sendiri, bagaimana yang seperti kita tahu untuk PT Ruang Raya Indonesia sendiri selalu memberikan pemasaran ataupun periklanan terkait dengan penggunaan produk yang baik dan benar, dan lain sebagainya. Kemudian ada hak untuk memilih. Hak sistem ekonomi pasar bebas, di mana kompetisi merupakan unsur hakiki, konsumen berhak untuk memilih antara berbagai produk ataupun jasa yang ditawarkan. Kualitas dan harga produk bisa berbeda. Konsumen berhak membandingkan produk yang dimiliki oleh PT Ruang Raya Indonesia dengan produk dari perusahaan lainnya sebelum mengambil keputusan untuk membeli. Hak untuk didengarkan. Karena konsumen adalah orang yang menggunakan jasa atau produk, ia berhak bahwa keinginannya tentang produk ataupun jasa itu didengarkan dan dipertimbangkan, terutama keluhannya. Lebih baik hak-hak konsumen dipahami sebagai cita-cita atau tujuan yang harus direalisasikan dalam masyarakat. Maka dari itu, PT Ruang Raya Indonesia selalu mendengarkan saran maupun kritik dari para penggunanya untuk selalu meningkatkan
servis ataupun peningkatan kualitas produk yang akan mereka jual atau mereka tawarkan kepada para penggunanya. Hak lingkungan hidup. Untuk hak lingkungan hidup ini, hak ini memiliki arti bahwa memiliki produk yang digunakannya, konsumen telah memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Ia berhak mengetahui bahwa produk dibuat sedemikian rupa sehingga tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan atau merugikan keberlanjutan proses-proses alam lainnya. Dan yang terakhir adalah hak konsumen atas pendidikan. Tidak cukup bila konsumen mempunyai hak, ia juga harus menyadari haknya. Bahkan menyadari hak saja belum cukup, karena konsumen harus mengemukakan kritik atau keluhannya. Di atas perhatiannya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.